Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi di Dokter Kita bersama Kita Sehat. Masih membahas terkait kesehatan mental remaja. Tadi dokter juga menyebutkan bahwa memang tingkat kecemasan pada remaja ini sangat tinggi ya dok ya. Mungkin banyak faktor juga tentunya yang mendorong seseorang atau seorang remaja ini untuk merasa cemas nih. Karena banyak hal yang pastinya yang dilakukan dengan pengalaman-pengalaman hidup juga. Next dokter, silahkan bisa menjelaskan kembali nih terkait kesehatan mental remaja. Oke, nah ini ya, tadi kita bahas kenapa penting, kita bahas jumlah kasusnya juga, ternyata ada banyak di Indonesia, tetapi ternyata sedihnya yang meminta bantuan profesional itu sedikit, baru 2,6%. Tadi kan sekitar 6,1%-an ya, yang di usia 15 tahun ke atas yang mengalami gangguan kesehatan mental. Ternyata yang meminta bantuan profesional itu jauh lebih sedikit ya, 2,6%, enggak sampai setengahnya gitu. Nah, kenapa? Karena tadi masih banyak stigma di masyarakat kalau konsul itu jangan-jangan ada penyakit apa kayak gitu. Terus masih belum terlalu concern terhadap gangguan kesehatan mental. Tetapi alhamdulillah sekarang seiring berjalannya waktu itu sudah mulai banyak ya yang membahas tentang kesehatan mental. Nah, ini kita ngomongin tentang konsekuensinya apa nih kalau kita tidak lapor atau tidak berkonsultasi secara profesional. Terdapat gangguan hubungan dengan keluarga pastinya ya, karena komunikasinya yang kurang baik, seseorang tersebut mengalami gangguan kesehatan mental, ternyata nanti akan berdampak juga pada hubungan dengan keluarga. Terus di bawahnya ada kesulitan dalam hubungan dengan teman sebaya. Intinya secara interaksi remaja-remaja ini mengalami gangguan gitu. Di bawahnya ada masalah di sekolah atau pekerjaan, masalah kognitif, masalah prestasi nanti kaitannya ya. Pekerjaan kalau sudah bekerja mungkin karena interaksi dengan teman di kantornya juga kurang, mengalami masalah, akhirnya mungkin secara prestasi di pekerjaan juga berkurang, pekerjaan tidak terselesaikan atau terbengkalai, itu juga bisa berpengaruh. Dan ada distress personal. Nah, ini sebenarnya sangat berbahaya ya, karena kita paling takut pasien-pasien itu mengalami punya ide atau punya gambaran untuk mengakhiri hidup. Itu kita hindari sekali ya sampai ke sana. Makanya kalau misalnya kita punya teman yang kita tahu dia mengalami masalah kesehatan mental, boleh bahkan bisa kita semua arahkan untuk meminta bantuan secara profesional begitu. Ya, jadilah teman yang peduli ya dengan kesehatan teman-teman di sekitarnya juga. Jangan cuma dengan kesehatan kita sendiri. Nah, ini strategi yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan pada remaja, kesehatan mental khususnya. Ada banyak nih perannya. Ini berarti kan kita semua harus berkolaborasi dengan baik. Yang pertama ada peran orang tua. Yang pastinya orang tua harus memiliki kemampuan untuk bisa berkomunikasi dengan anaknya. Harus punya kemampuan komunikasi terbuka. Tanya anaknya mau atau enggak. Tanya anaknya bahagia atau enggak ketika dikasih sebuah pilihan begitu. Jangan cuma kita menuntut kita mau A, B, tapi anaknya juga merasa tertekan gitu. Itu kuncinya komunikasi. Kemudian harus dipantau nih penggunaan media sosialnya. Sekarang media sosial itu sangat bebas, kita akses apapun bisa ada begitu. Itu bisa jadi hal positif, bisa juga hal negatif, bisa mendorong kepada produktivitas, bisa juga mendorong kepada kemunduran ya. Misalnya yang terlalu kecanduan game, kemudian di game tersebut ada sering terdengar kata-kata kotor, kata-kata yang kurang baik, itu harus dipantau. Kemudian berikan dukungan emosional. Anak itu tidak apa-apa sedih ya, anak itu nggak apa-apa nangis, dan anak itu nggak apa-apa marah ketika dia harus meluapkan emosinya. Ada film terakhir yang baik ya, yang sangat viral sekarang, film Jumbo ya, yang mengajarkan bahwa anak itu juga punya emosi, dan sebagai orang tua juga harus membiarkan anak tersebut mengeluarkan atau meluapkan emosinya. Karena kalau tidak terluapkan, nanti dia akan punya masalah sendiri, akhirnya dia tidak terbiasa untuk berkomunikasi dengan orang tua, akhirnya menjadi distress personal ya. Kita nggak mau itu ya. Kemudian jangan lupa untuk mencontohkan bagaimana sih kita mengelola emosi yang baik. Kalau orang tuanya juga marahnya
apa ya istilahnya itu, barbar begitu ya, marahnya nggak bisa dikontrol, bagaimana anaknya bisa mengelola emosinya dengan baik, kita harus contohin dulu, karena anak-anak itu, remaja itu biasanya juga bisa meniru dari orang yang lebih tua atau orang yang lebih dihormati begitu. Untuk peran guru dan sekolah ini juga ya, ada pendidikan kesehatan mental. Harusnya di sekolah-sekolah itu sudah mulai digalakkan edukasi mengenai kesehatan mental, mungkin mengundang dokter atau psikolog atau psikiater untuk bisa memberikan edukasi begitu, supaya mereka tahu bahwa kesehatan mental ini ada, karena ini kan gak terlihat ya, jadi agak sulit nanti untuk kita bisa jelaskan. Kemudian ada bimbingan konseling proaktif. Ini sudah ada ya di sekolah-sekolah bimbingan konselingnya. Tapi kebanyakan anak-anak nih takut nih, Dok. Nah iya, biasanya kenapa? Karena biasanya kalau zaman saya dulu bimbingan konseling ini identiknya dengan anak yang nakal atau anak yang nggak baik begitu. Jadi orang takut kalau dipanggil ke BK itu artinya ada masalah. Benar gitu. sekali. Sebenarnya kan BK juga bisa untuk kita konsultasi. Kita misalnya mau lagi bahagia nih, kita minta saran apa sama guru yang ada di BK, itu juga sangat boleh. Harus proaktif juga ya. Jadi bukan cuma muridnya yang kesana, tapi mungkin pihak konselornya juga menemui. Deteksi dini. Nah, deteksi dini ini bisa dengan kuesioner. Kita punya banyak ya instrumen kalau untuk menilai anxiety, kecemasan, depresi, itu ada instrumennya. Memang tidak bisa diinterpretasikan secara pribadi ya, harus dengan dokter psikiater. Ini tapi sudah bisa dilakukan di sekolah-sekolah, itu bisa. Karena di puskesmas saya juga itu punya program mendeteksi gangguan kesehatan mental pada anak-anak SMP dan anak SMA. Itu nanti dibagikan kuesionernya, baru kita lihat apakah ada kemungkinan nih punya gangguan kesehatan mental. Terus ada aktivitas ekstrakurikuler. Kan selain belajar kita juga punya aktivitas lain ya kalau di sekolah itu, ekskul. Nah, ekskul ini juga bisa kita ciptakan untuk membuat kesehatan mental ini menjadi lebih concern, menjadi lebih hal yang diperhatikan. Terus nih peran masyarakat ini sangat luas ya, bisa tetangga, bisa orang-orang di sekitar rumah. Itu kampanye edukasi ya, seperti ini kampanye edukasi, kita mengedukasikan tentang kesehatan mental, menghilangkan stigma seperti yang saya bilang di awal tadi. Nggak boleh kita bilang orang yang ingin meluapkan emosinya, ingin curhat itu adalah orang yang terlalu overthinking, itu nggak boleh sama sekali ya. Di sosial media juga kita nggak boleh dikit-dikit kita ngomong orang itu NPD ya, sekarang tuh orang-orang pada bilang narsistik nih kalau meluapkan emosi atau kalau tampil di kamera tersebut ini narsistik nih, kayak judge, misdiagnosis. Itu sangat tidak boleh kita punya stigma terhadap orang, nggak boleh ngejudge ya. Kemudian ada dukung akses layanan. Jadi kalau ada orang mau berobat ya silakan disupport begitu. Dukung akses layanan kesehatan mental ini juga pada pemerintah ya, mungkin untuk bisa memudahkan akses ke layanan kesehatan mental. Benar sekali. Oke, nah terus ini ini cara pencegahannya ya. Kalau ini tadi strategi di berbagai pihak, berbagai stakeholder. Kalau ini cara mencegah mungkin dari diri sendiri ya. Edukasi dan kesadaran diri. Nah ini kita harus, anak-anak atau remaja ini harus kita deketin untuk kita kasih tahu, kita berikan pendidikan mengenai kesehatan mental, sehingga nanti muncul awareness atau kesadaran diri pada setiap remaja tersebut. Oh, saya sedang mengalami gangguan nih, sepertinya ada yang nggak nyaman nih, jadi saya tahu harus kemana gitu. Yang kedua, kita harus menciptakan lingkungan keluarga yang aman. Tadi ya, balik lagi ke komunikasi terbuka. Kelola stres dengan aktivitas positif, bisa dengan olahraga ya kan, kemudian menjalankan hobi untuk menyalurkan emosi. Misalnya lagi sedih, kalau lagi sedih saya biasanya merajut, Dok. Itu kan cara meluapkan stres dengan aktivitas yang positif. Batasi penggunaan media sosial, sediakan layanan konseling, perhatikan pola tidur dan nutrisi, karena pola tidur yang kurang, nutrisi yang kurang baik juga pastinya akan mempengaruhi kesehatan mental kita, mempengaruhi kesehatan di otak kita. Karena gangguan kesehatan mental itu ada penjelasannya secara neurobiokimia ya, jadi bukan sesuatu hal yang dia memang tidak terlihat, tetapi dia ada, karena memang ada pengaruh dari neurotransmitter yang ada di dalam otak kita. Jadi itu berpengaruh dari pola tidur dan nutrisi yang kita konsumsi. Yang terakhir, hilangkan stigma kesehatan mental ya.
sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jadi kalau kita demam sama kita ada mengalami sedikit goncangan di jiwa kita, itu sebenarnya sama-sama penting, nggak ada yang lebih penting begitu, walaupun dia tidak terlihat. Nah, yang terakhir, apa yang terjadi jika penanganan ini dilakukan lebih awal? Kalau tadi kan kita ngomongin yang agak jelek-jeleknya ya, sekarang kita ngomongin ininya nih, harapannya nih, kalau kita bisa menghilangkan stigma sehingga orang tersebut bisa berobat di tata laksana lebih awal. Yang pertama, mencegah keparahan masalah sebanyak 50%. Oh, besar ya ini pengaruhnya. Jadi kalau orang dipendam-pendam terus kan akhirnya bisa menimbulkan masalah baru, hingga akhirnya tidak bisa keluar dari masalah tersebut. Jadi kalau kita bisa membuat seseorang itu diterapi lebih awal, itu akan mencegah keparahan masalah sebanyak 50%. Pastinya akan berpengaruh dengan kualitas hidup seseorang. Kita kalau lagi sedih, kita produktif nggak? Nggak ya. Kita kalau lagi sedih pasti rasanya males, mageran ya, mager, nggak mau kerja, gitu, nggak maunya di kamar aja. Artinya kan akan less produktif, sehingga nanti berpengaruh juga dengan kualitas hidup, ya, kualitas hidup kita. Tidak menghasilkan, tidak punya karya, ya. Kemudian yang ketiga, efisiensi biaya kesehatan. Balik-balik ini juga untuk negara kita. Kalau misalnya kita sehat secara fisik, sehat secara mental, beban negara juga tidak banyak untuk membiayai masalah tersebut. Akhirnya ada efisiensi, ini ada kata-kata efisiensi ya, efisiensi biaya kesehatan. Jadi akan menghemat. Kemudian ini yang sangat penting, risiko pengurangan risiko bunuh diri ya. Kita paling takut ya adanya bunuh diri gitu kalau misalnya ada masalah. Jadi ini akan sangat membantu karena dia bisa mengurangi sebanyak 30-40% risiko keinginan bunuh diri pada remaja begitu. Jangan salah ya, ini kasusnya juga ada, banyak terjadi. Jadi kita usahakan untuk teman-teman semuanya bisa mendapatkan penanganan lebih awal. Karena memang apapun itu ya dok ya, mau kesehatan fisik ataupun mental, kalau kita tangani lebih awal tentunya kita bisa mengurangi hal-hal buruk yang terjadi ke depannya. Mengurangi komplikasi, mengurangi hal-hal buruk yang terjadi ke depan. Baik dokter, tahan dulu lagi, tentunya kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini, tetap di Dokter Kita.